Ini udah orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan jurnal yang berjudul Instruksi Bangunan serta secara cepat pada foto uap menggunakan metode Depth di Visual Neural Network berbasis FCN yang berkelompokkan. Maaf sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Reza Wahyu Arapli, NLP 23 2020, dan rekan saya Muhammad Apred Sonmongan, LRP 23 2020 0075, dan rekan saya Aditya Niko, NRP 23 2020 0084. Pertama, pendahuluan. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi penginderaan jauh menjadi salah satu teknik yang paling bagus untuk akuisisi data pada area luas tanpa melakukan survei langsung di lapangan. Peta tutupan lahan merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan dari analisis citra menggunakan teknologi penginderaan jauh. Cui Pico 2016. Penggunaan dan penginderaan jauh untuk pemetaan tutupan lahan memerlukan serangkaian alat untuk memperoleh informasi yang akurat. Oleh karena itu, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi keakuratan proses interpretasi untuk menemukan alat yang sesuai yang dapat mengintegrasi lebih lengkap informasi tutupan lahan yang terkandung dalam citra dibandingkan teknologi konvensional. Next. Teknologi penginderaan jauh terkini dapat menghasilkan data tutupan lahan dengan tingkat kedetailan yang tinggi. Dengan perubahan tutupan lahan yang semakin cepat dan dinamis, diperlukan teknologi yang dapat menghasilkan data dengan tingkat kedetailan tinggi, murah, dan dapat menghasilkan data dalam waktu yang cepat. Salah satu produk penginderaan jauh tersebut adalah foto udara dengan teknologi pesawat tanpa awak atau UAP. Teknologi ini mampu menghasilkan output data spasial detail dengan biaya relatif murah dengan data luaran berupa mozaik ortofoto yang dapat menghasilkan dan sistematik dan digital train model atau DTM yang dapat menggambarkan relief kenampakan suatu wilayah dengan detail. Untuk saat ini, data penginderaan jauh yang diperoleh menggunakan UAV dapat digunakan untuk menghasilkan data tutupan lahan terkini secara efektif pada luasan maksimal sampai 100 km kubik. Untuk sekali proses pengolahan data, beberapa penggunaan data tutupan lahan tersebut adalah untuk pembuatan peta rencana detail tata ruang, proses deteksi perubahan penggunaan lahan pada skala detail, identifikasi data jalan untuk perencanaan strategis perkotaan atau min, Minim dan Hinton 2010, deteksi estimasi populasi Tongerson dan kawan-kawan 2011, dan deteksi kendaraan untuk pemantauan lalu lintas Gleason 2011. Salah satu sa- salah salah satu unsur yang cepat berubah di wilayah perkotaan adalah pada pertambahan objek bangunan. Penambahan bangunan ini dilakukan untuk berbagai fungsi seperti bangunan tempat tinggal, peternakan perdagangan, dan jasa, serta industri. Geser ke atas. Dibangun pada kawasan atau zonasi tertentu saja. Dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Indonesia, banyaknya RDTR yang dapat harus dipantau dan dievaluasi. Diperlukan data pengendalian jauh yang cukup akurat, murah, dan dapat diperoleh dengan cepat. Data fitur bangunan ini diperoleh dari ekstraksi citra satelit maupun foto udara. Interpretasi secara interaktif yang dilakukan oleh operator manusia secara visual masih merupakan pendekatan utama untuk klarifikasi digital informasi dan citra penginderaan jauh. Next, ke bawah.
Ke bawah lagi, ekstraksi secara otomatis saat ini dapat dilakukan dengan pendekatan machine learning dalam 5 tahun terakhir. Pendekatan machine learning telah menjadi populer dan berkembang pesat untuk proses deteksi, segmentasi, dan pengenalan objek dalam suatu gambar atau foto. Metode machine learning terbaru yang terkenal adalah pendekatan deep learning. Deep learning mengacu pada jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan neutron buatan yang disusun secara hierarki untuk memproses informasi. Dengan perkembangan perangkat keras komputer saat ini, salah satu bagian metode deep learning yang dianggap paling berhasil adalah menggunakan tipe jaringan disebut Deep Convolutional Neural Network atau dikenal CNN. Arsitektur CNN dapat bekerja secara efektif untuk proses pembelajaran pengenalan objek yang salah satunya fungsi untuk klarifikasi citra foto udara, penggunaan data foto uap untuk ekstraksi penutupan lahan, salah satunya pada unsur bangunan dan metode deep learning diharapkan untuk menghasilkan data tutupan lahan yang secara yang akurat dan efektif. Baik, untuk selanjutnya mungkin. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Alfred. Oke, baik, terima kasih rekan Rizal. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang apa metode yang digunakan. Digeser ke bawah. Next. Metode yang digunakan dalam jadi dalam stop tadi di atas ya. Dalam penelitian ini eh, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ketika penelitian ini dilakukan di area desa, eh, misalnya di daerah Kebumen di Boyolali, menggunakan daerah ini merupakan dataran yang rendah dengan topografi datar, sehingga tutupan lahan pada wilayah ini terdiri dari sawah irigasi dan area pemukiman padat. Dengan bentuk bangunan beraneka ragam serta rata-rata ketinggian bangunan 4 meter atau bangunan dengan satu lantai. Nah, berikut adalah gambar pada lokasi penelitian. Next ke bawah. Nah, untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ortomosaik foto udara, ya, yaitu yang telah diakuisisi pada tahun 2018. Nah, saluran yang dihasilkan adalah red, green, dan blue dengan resolusi spasial 15 cm. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan tentang jurnal yang telah kita bahas tadi. Di proses training pada 215 sampel data memerlukan waktu selama 40 jam 13 menit sampai menghasilkan akurasi yang diharapkan. Dari sejumlah 215 sampel tersebut, sebanyak 10% data atau sejumlah 22 sampel digunakan sebagai data validasi dan 193 sampel sebagai data training. Kedua jenis data tersebut akan digunakan dalam pembelajaran jaringan. Terus untuk gambar nomor 4, berdasarkan tabel dan grafik di atas, proses pembelajaran pada model jaringan mengalami peningkatan akurasi yang cukup signifikan antara 1 sampai 150. Sedangkan epoch selanjutnya akurasi jaringan meningkat secara perlahan dengan training loss yang semakin berkurang. Terdapat dua kolom akurasi yang harus diperhatikan, yaitu training akurasi dan validation akurasi. Kedua nilai tersebut harus memiliki akurasi yang seimbang sehingga hasil ekstraksi bangunan tidak hanya memiliki akurasi yang tinggi pada area yang sama dengan data sampel, tetapi juga memiliki akurasi yang bagus pada area lain. Nah, dari tabel di atas, eh, tabel akurasi di atas yang bagus pada area lain, yang terbuka pada training dan validasi.
maka didapatkan pada epok ke 1627 yaitu sebesar 98,95% untuk akurasi training dan 97,69% untuk akurasi data validasi. Baik, untuk selanjutnya pada rekan Niko untuk melanjutkan. Ini saya akan melanjutkan hasil ekstraksi dan akurasi validasi dengan data sampel training. Ini foto pada data ini digunakan juga sebagai data input pada proses pelatihan. Proses ini dilakukan dengan membagi antara data ground truth dengan ekstraksi secara otomatis pada data training sampel. Pada data ini digunakan juga pada proses pelatihan. Data yang diuji berdimensi 256 kali 2 pada foto resolusi 15 cm. Hasil validasi ini ditunjukkan pada gambar nomor 5. Yang di sini yaitu indeks foto udara ground truth, hasil segmentasi, hasil ekstraksi 333%. Akurasi ini dihitung menggunakan indeks IOU. Berdasarkan hasil visualnya, data yang diuji sudah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar unsur bangunan sudah diprediksi dengan benar. Terdapat beberapa objek yang seharusnya non-bangunan tetapi diprediksi bangunan. Hal ini bisa terjadi karena objek tersebut memiliki karakteristik yang permukaan tanah yang ditutup dengan beton pola dan warna pada beton hampir sama dengan watak atap berwarna abu-abu. Validasi dengan data tes. Indeks foto pada data ini digunakan sebagai data input pada proses pelatihan sehingga merupakan data lain yang tidak berkaitan independen. Hasil segmentasi, hasil ekstraksi kilometer persegi untuk melakukan ekstraksi secara 47,4 detik pada proses segmentasi 8,6 versi dari data raster menjadi data vektor sehingga membutuhkan waktu selama 2 menit 48 detik. Perbandingan hasil ekstraksi otomatis dengan ground truth menghasilkan akurasi sebesar 93,265%. Akurasi ini dihitung menggunakan indeks visualnya. Data yang diuji sudah menunjukkan hasil yang baik walaupun akurasi dibandingkan validasi data sampel training. Hal ini terjadi karena yang digunakan merupakan data independen yang tidak digunakan pada saat proses pelatihan jaringan. Tetapi sebagian besar unsur bangunan sudah diprediksi dengan benar. Jadi kecepatan ekstraksi pada 1:5.000. Uji ini dilakukan untuk membandingkan kecepatan ekstraksi secara otomatis dibandingkan dengan digitasi secara interaktif. Jadi pada ukuran 1 NLP peta RBI 1:5.000. 1 NLP pada skala 1:5.000 dimensi 75 kali 75 atau ekivalen dengan 538. Untuk kesimpulan dan saran, pendekatan metode deep learning dengan menggunakan SCN untuk melakukan ekstraksi fitur bangunan dan menggunakan data foto udara UAV mampu memberikan hasil yang akurat dan cepat. Model jaringan ini direncanakan menggunakan perintah unit dari Reset 50 yang menghasilkan output segmentasi semantik pada kelas bangunan dan non-bangunan. Pembelajaran jaringan dengan metode menghasilkan akurasi sebesar 98,98%. Sedangkan akurasi segmentasi bangunan yang dihasilkan dapat mencapai 95%. Hasil ekstraksi secara visual memberikan akurasi yang baik dan mendekati bentuk aslinya. Hal ini terjadi di samping penggunaan metode pembelajaran yang tepat didukung oleh kualitas foto udara yang bagus dan beresolusi tinggi. Beberapa kekurangan yang masih terlihat adalah masih terdapat fitur non-bangunan yang dideteksi sebagai bangunan karena karakteristik pola dan warna yang mirip dengan bangunan. Bentuk segmentasi pada beberapa bangunan masih kurang lurus dan tegas. Dari segi kecepatan, metode ekstraksi secara otomatis jauh lebih cepat dibandingkan dengan digitasi secara interaktif. Hal ini
sangat bermanfaat terutama untuk area yang luas dan data yang serta diperlukan dukungan peningkatan perangkat keras sehingga dapat menangani data training yang lebih banyak dan tambahan opsi layar lain seperti saluran IR atau infrared atau data ketinggian atau DSM. Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Badan Informasi Sosial dan pemerintah Kabupaten Boyolali yang memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Kemudian memberikan ucapan terima kasih juga yang telah bersedia bertukar pikiran selama serta semua pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan proses penelitian. Dan ini adalah dapat usaha tersebut. Sekian dari presentasi kami yang mengenai judul ekstraksi fitur gawai secara cepat pada foto UAP menggunakan metode residual natural network versi SCN. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.